Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Widianto Putri, NIM 185101133, mahasiswa jurusan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik. Pengertian dari statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran, yaitu tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi yang mengharuskan berdistribusi normal. Sehingga statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yaitu nominal dan ordinal. Perbedaan konsep dasar antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik dapat dilihat pada tabel, yaitu pada bentuk datanya apabila non-parametrik berupa nominal dan ordinal. Lalu asumsi distribusinya pada non-parametrik tidak harus berdistribusi normal atau bebas distribusi. Untuk pengambilan sampelnya random. Lalu jenis penelitian apabila terjadi perbedaan dua mean pada data independen dapat dilakukan dengan cara uji Mann-Whitney atau Kolmogorov-Smirnov test. Lalu untuk perbedaan dua mean data dependen dapat dilakukan uji Wilcoxon test. Pada perbedaan dua proporsi dapat dilakukan dengan cara uji chi-square, dan perbedaan dua mean atau lebih dapat dilakukan dengan cara uji Kruskal-Wallis test, dan untuk uji kolerasi dan regresi menggunakan uji Spearman-Rank. Jadi, pada statistik non-parametrik dapat dilakukan dengan 6 uji. Yang pertama adalah uji chi-square, yang kedua uji Mann-Whitney, yang ketiga uji Wilcoxon, yang keempat uji Kolmogorov-Smirnov, yang kelima uji Kruskal-Wallis, yang keenam Spearman-Rank. Mari kita bahas. Yang pertama, uji chi-square. Dalam statistik parametrik umumnya ukuran kolerasi yang digunakan adalah kolerasi produk moment persen. Sementara pada statistik non-parametrik yang ekuivalen dengan koefisien kolerasi, standar ini yang digunakan adalah chi-square. Uji chi-square sendiri bertujuan menguji perbedaan proporsi antara beberapa kelompok data atau menguji hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Masuk kepada contoh penelitian. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara pemilihan metode pembayaran dengan tingkat pendidikan customer di Matahari Debt Store. Pertanyaan pada kuesionernya yaitu, pertama, apakah jenis pembayaran yang Anda gunakan melakukan transaksi di Matahari Debt Store menggunakan tunai atau non-tunai? Lalu yang kedua adalah variabel tingkat pendidikannya, lulusan SMA atau ke bawah seperti SMA, SMP, dan seterusnya, atau lulusan perguruan tinggi. Langkah uji chi-square menggunakan SPSS, yaitu yang pertama buka SPSS, lalu buka tab variable view, buat dua variabel, yaitu antara pembayaran dan pendidikan. Ubah tipe pembayaran ke numerik, desimalnya 0 ya, lalu beri label jenis pendidikan. Ubah measure menjadi nominal dan isi value dengan kategori 1 tunai, 2 non-tunai. Lalu untuk tipe pendidikan, desimalnya juga 0, labelnya tingkat pendidikan, ubah measure-nya menjadi scale, dan isi value dengan kategori 1 lulusan SMA ke bawah dan 2 perguruan tinggi. Buka data view dan diisi sebanyak 30 responden. Ini hanya contoh ya, boleh lebih. Pada menu, pilih Analyze, Descriptive Statistic, dan Cross Tab. Lalu muncul kotak dialog Rows Tab, masukkan variabel pembayaran ke kotak rows dan variabel pendidikan ke kotak kolom. Kemudian klik statistik, centang chi-square, lalu continue, maka akan muncul output pada SPSS. Outputnya seperti berikut. Pada output case processing summary, output ini menjelaskan bahwa terdapat 30 sampel responden yang dianalisis dan tidak ada data yang kosong, sehingga kevalidannya 100%. Dan output di bawahnya yaitu menjelaskan tentang hubungan antara variabel jenis pembayaran dan tingkat pendidikan. Misal pada baris pertama, kolom kedua menunjukkan ada 2 customer Matahari yang melakukan pembayaran dengan cara tunai di mana customer tersebut tingkat pendidikannya adalah perguruan tinggi. Lalu, dasar pengambilan keputusan uji chi-square dengan membandingkan dengan antara nilai async dengan batas kritisnya 0,05. Apabila nilainya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. H0-nya adalah tidak ada hubungan antara jenis pembayaran dengan tingkat pendidikan customer.
Dan yang kedua adalah jika nilainya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, atau menggunakan nilai chi-square, hitung dengan nilai chi-square tabel pada signifikasi 5%. Apabila nilai chi-square hitungnya lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak, lalu sebaliknya. Pada output tadi diperoleh data bahwa nilai chi-square-nya sebesar 8,889, dan ketika dicek dengan chi-square pada tabel yaitu ditemukan angka 3,841, yaitu menunjukkan bahwa nilai chi-square itu lebih besar dari chi-square tabel, sehingga H0 ditolak. H0 ditolak artinya ada hubungan antara jenis pembayaran dengan tingkat pendidikan customer. Lalu membandingkan nilai esensinya dengan batas 0,05. Dapat dilihat di tabel di output bahwa nilainya sebesar 0,003, yang berarti kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Dan itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis pembayaran dengan tingkat pendidikan customer di Matahari Dev Store. Yang kedua adalah uji Mann-Whitney. Dalam statistik parametrik, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan means data dua sampel yang tidak berpasangan digunakan uji independen sampel t-test. Sementara pada statistik non-parametrik digunakan uji beda Mann-Whitney yang mana sampel digunakan tidak harus sama jumlahnya. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai esensinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, atau sebaliknya. Masuk pada contoh penelitian. Contohnya di sini saya mengambil dosen statistika ingin melihat apakah hasil kuis pada jam kuliah pagi dan siang berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh mahasiswanya. Masuk ke langkah uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Yang pertama, buka SPSS, lalu buka tab variable view buat dua variabel, yang pertama nilai dan kelas. Beri variabel nilai kelas judul nilai kuis. Beri variabel kelas berlabel kelas statistik dan isi value dengan kategori 1 kelas pagi, 2 kelas siang. Buka data view dan isikan data sebanyak 19 responden, atau bisa sesuai dengan data penelitian yang Anda gunakan. Lalu pada menu pilih Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu pilih 2 Independent Sample. Akan muncul kotak dialog 2 Independent Sample Test. Masukkan variabel nilai ke kotak test variable list dan variabel kelas ke kotak grouping variables. Kemudian klik centang Mann-Whitney, lalu klik Define Group. Muncul kotak dialog to independent sample define. Pada grup 1 tuliskan angka 1 dan pada grup 2 tulis angka 2. Lalu OK. Akan muncul output seperti berikut. Output tersebut menunjukkan bahwa nilai esensinya 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan nilai kuis statistika antara kelas pagi dengan kelas siang. Lalu uji Wilcoxon. Dalam statistik parametrik, untuk menguji ada tidaknya perbedaan means dua sampel yang berpasangan digunakan uji paired sample t-test. Sementara pada statistik non-parametrik digunakan uji Wilcoxon. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan antara dua kelompok data yang saling berhubungan. Contohnya di sini saya menggunakan nilai pretest dan post-test. Dasar pengambilan keputusannya, apabila nilai esensinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya. Kita masuk ke contoh penelitiannya. Di sini saya mengambil contoh sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh belajar dengan iringan musik terhadap hasil nilai kesenian siswa TK. Langkah menggunakan uji Wilcoxon pada SPSS yaitu buka SPSS, buka tab variable view, buat dua variabel, yang pertama pretest dan posttest. Lalu buka data view, isikan data sebanyak 15 responden atau sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada menu pilih Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu pilih dua Related Sample. Akan muncul kotak dialog to Related Sample Test. Masukkan variabel pretest dan posttest ke dalam kotak
test pairs, kemudian centang Wilcoxon pada kotak test type, lalu klik OK, sehingga akan muncul output SPSS seperti berikut. Pertama, menunjukkan negatif rank, menunjukkan angka 0, yang berarti tidak ada penurunan nilai kesenian dari metode tanpa musik ke nilai dengan musik. Lalu positif ranknya menunjukkan angka 14, sehingga artinya ada 14 siswa yang mengalami peningkatan nilai kesenian setelah digunakan metode pembelajaran dengan musik. Rata-rata peningkatannya sebesar 7,5. This, yaitu menunjukkan kesamaan nilai pre-test dan post-test, menunjukkan angka 1, sehingga ada satu siswa yang memiliki nilai yang sama. Tes statistik menunjukkan nilai asumsi 0,001 sehingga kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan antara kesenian untuk pretest dan post-test. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan menggunakan metode pembelajaran dengan musik dan tidak. Lalu, uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara distribusi data observasi serangkaian sampel yang diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SINK lebih besar dari 0,05, maka data yang akan diuji tidak memiliki perbedaan yang signifikasi dengan data normal baku. Artinya, data berdistribusi normal. Lalu masuk ke langkah uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS, yaitu buka SPSS, buka tab variable view, buat tab variabel sesuai data penelitian, buka data view, buat variabel unstandardized residual dengan pilih menu analyze, regression, linear, masukkan variabel dependent dan variabel independent sesuai kotaknya. Klik save pada kotak residual tentang unstandardized, lalu klik continue dan OK. Maka di data view akan muncul variabel baru res_1. Selanjutnya pada menu, kembali milih analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, dan pilih satu sampel KS. Muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list, centang normal pada kotak test distribution. Klik OK, lalu muncul output SPSS seperti berikut. Pada output di samping, diketahui bahwa nilai SINK-nya 0,200, yaitu lebih besar dari 0,01, artinya data berdistribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas model regresi sudah terpenuhi. Lalu, uji Kruskal-Wallis, yaitu salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk penelitian komparasi dengan membandingkan antara dua atau lebih data sampel independen. Uji ini digunakan sebagai uji alternatif dari uji ANOVA bila salah satu atau sebaran data tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan atau H0-nya diterima dan sebaliknya. Masuk ke langkah uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS, yaitu buka SPSS, buka tab variable view, buat variabel sesuai data penelitian, buka data view dan isikan data. Pilih menu analyze dan parametric test, legacy dialog independent sample. Akan muncul kotak dialog test for several independent sample. Masukkan variabel dependent ke kotak test variable list dan masukkan variabel independent ke kotak grouping variable. Centang Kruskal-Wallis H, kemudian klik define range, muncul kotak dialog several independent sample, lalu pada minimum isikan 1 dan pada maksimal isikan sesuai jumlah kategori pada variabel independen. Klik continue dan akan muncul output seperti berikut. Berdasarkan output tes statistik, nilai signifikasinya yaitu 0,206, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan tinggi tanaman yang disignifikasikan ditinjau dari pemberian pupuk. Jadi di sini saya penelitiannya apakah ada perbedaan tinggi tanaman menggunakan pupuk A, B, dan C yang menggunakan 14 sampel tanaman. Lalu uji Spearman Rank. Uji kolerasi Spearman Rank adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan apabila peneliti ingin mengetahui kesesuaian antara dua variabel dengan skala data ordinal.
Uji Spearman-Rank tidak memerlukan asumsi uji linearitas dan uji normalitas atau data tidak harus berdistribusi normal. Lalu, yang perlu diperhatikan adalah kriteria tingkat kekuatan korelasi dilihat dari nilai koefisien korelasi. Jika nilainya 0,00 sampai 0,25 sehingga menunjukkan hubungan sangat lemah. Apabila nilainya 0,26 sampai 0,50 menunjukkan hubungan yang cukup. Yang ketiga adalah nilai 0,51 sampai 0,75 menunjukkan hubungan yang kuat dan 0,76 sampai 0,99 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan 1,00 menunjukkan hubungan yang sempurna. Lalu yang kedua adalah kriteria arah korelasi dilihat dari angka koefisien korelasi yang terletak antara +1 dan sampai -1. Apabila nilainya positif, menunjukkan hubungan searah, artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Dan sebaliknya, jika nilainya min, maka hubungannya tidak searah, artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y menurun. Kemudian yang ketiga adalah kriteria hubungan korelasi. Apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan atau H0 diterima. Lalu, jika nilai signifikasinya kurang, maka hubungan signifikasi dengan menunjukkan H0 ditolak. Langkah uji Spearman-Rank dengan SPSS yaitu buka SPSS, buka tab variable view buat variabel sesuai data penelitian, buka data view dan isikan data. Kembali pada menu, pilih Analyze, Correlated. Pada menu, pilih Analyze, Correlate, Variate. Lalu muncul kotak dialog Variate Correlation. Masukkan semua variabel ke kotak variabel. Centang Spearman-Rank pada bagian Correlation Coefficient, kemudian pilih To Tailed dan centang Flag Signification Correlation. Selanjutnya, klik menu Option pada bagian kiri akan muncul kotak bagian Dialog Bivariate Correlation Option. Pada bagian Missing Value, pilih Exclude Case Pair Width. Lalu, klik Continue dan muncul output sebagai berikut. Correlation output yang menunjukkan tentang tingkat kekuatan hubungan atau korelasi. Dari output, angka koefisien korelasi menunjukkan angka 0,651, artinya tingkat hubungan antara variabel kualitas produk dengan loyalitas konsumen ada hubungan yang kuat. Yang kedua, ada arah korelasi. Karena angka korelasi menunjukkan nilai positif, maka hubungan kedua variabel tersebut searah. Artinya, apabila kualitas produk HP Vivo semakin meningkat, maka loyalitas konsumen juga akan meningkat. Yang ketiga adalah signifikasi hubungan kedua variabel, yang menunjukkan dari nilai signifikasinya 0,041 atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikasi antara variabel kualitas produk dengan loyalitas konsumen produk HP Vivo. Ini adalah referensi yang saya gunakan, dan yaps, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen dan like. Terima kasih.